Fatihah Nur. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi Adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad imami ahli al-irfan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali dusturakum ya ahlal darah wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para hadirin dan para syarif dimanapun beliau berada, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, tutuha masyarakat, tokoh-tokoh Banua, wabil khusus yang kita banggakan kepada kepala desa Kutai, hadirin hadirat, jamaah peringatan Maulid Rasul yang ulun muliakan, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan kita sabaratan selalu dalam curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah, hari ini kita ditakdirkan Allah berkumpul di dalam masjid yang mulia ini untuk bersama-sama mengenang atau mengingat peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam, yakni maulidnya Sayyidil Wujud wa imami kulli mawjud Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harapan kita melalui maulid yang kita baca, melalui maulid yang kita selenggarakan, kita bisa mendapatkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti. Kata beliau, ma min baitin, tidak ada daripada satu rumah, au masjidin, atau masjid dan sejenisnya, au mahallatin, atau tempat biasa seperti sekolahan, kantor, pondok, majlis, pasar dan lain-lain, quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ dibacakan maulidnya Nabi. Terserah hendak pakai riwayat yang mana. Mau pakai Barzanji boleh, Syaraful Anam silahkan, Ad-Dibai silahkan, Al-Habsyi, Al-Azhar, Diyaul Lami', Syarafut Tuhur, lain-lain terserah. Yang penting riwayatnya siqah, terpercaya riwayat maulidnya. Dibacakan di situ maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa malaikatan haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata. Malaikat kumpul di mana tempat dibacakan maulid Nabi, baik di rumah, masjid ataupun di tempat-tempat biasa. Apa malaikat berkumpul? Nah, perkumpulan malaikat itu sudah satu rahmat. Tambah lagi ada nang digawinya. Si malaikat ini perkumpulan ada nang digawinya. Apa gawian malaikat perkumpulan di tempat orang bermaulidan? Wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat bersolawat lawan nang ampunnya tempat maulid. Solawat malaikat bermakna al-istighfaru lahum. Malaikat memintakan ampun bagi yang memiliki itu tempat. Kalau maulidnya diadakan di rumah, maka sarumahan dimintakan ampun oleh malaikat. Kalau maulidnya diadakan di masjid, nah ampun masjid sabarataan dimintakan ampun oleh malaikat. Nah hari ini di masjidnya ampun siapa? Ampun siapa masjidnya? Engkau.
Kau namanya masuk mana? Ampun orang banyak masjid siapa bahari umpat andil membangun di masjid umpat menyumbang umpat memakmurkan. Nah di sini hari ini pemaulidan yang terkait dengan masjid ini semuanya dimintakan ampun oleh malaikat. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan, dan Allah Ta'ala meratakan rahmat dan keridhaannya kepada mereka-mereka yang terkait dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang kita harap dari Allah Ta'ala. Artinya mudahan Maulid yang kita gawi hari ini bujur-bujur mendapatkan apa yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti tadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimahumullah. Berbicara tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kada ada habis-habisnya dan kada pernah dulang. Padahal kisah Nabi itu kada ada pernah berubah dalam sejarah. Itu aja dalam sejarah, tapi kada pernah dulang kita mengisahkan. Dan mensifati Rasulullah kada cukup pakai buku, mensifati Rasulullah kada cukup pakai tulisan, karena lidah kita ini keluh tatkala menceritakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tatkala kita berbicara mengenai Nabi adalah sesuatu, harus ada sesuatu atau ada hal-hal yang bisa kita ambil daripada cerita-cerita kehidupan beliau. Jangan artinya mengadakan acara itu hanya acara-acaraan saja, tuntung acaraan makanan kanyangan kulikan habis, kada ada pengaruhnya. Jangan, tapi harus ada yang kita petik, harus ada yang kita ambil. Dari peringatan itu harus ada dan kita ambil pelajaran untuk kita amalkan bagaimana yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari beliau menjadi sosok al-muallim. Rasulullah itu menjadi pengajar, Rasulullah menjadi pendakwah. Maka di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya yang diteruskan sampai sekarang ini umat-umatnya bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus di akhir zaman ini, di akhir zaman kita ini hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman, maka kita harus ada berisi inputan, harus ada berisi amalan. Yang amalan itu lagi dulu sudah direkomendasikan oleh Nabi Muhammad. Rekomendasi, bahas itu bahas orang ini tak. Maksudnya itu sudah ada diajarkan oleh Nabi oleh zaman dulu. Lalu kemudian saat ini kita harus mengerjakannya. Nah karena waktu taklimnya Rasulullah dulu, pengajaran Nabi kepada para sahabat itu kan dicatat. Banyak catatan para sahabat lalu dikumpulkan oleh ulama-ulama kita dan ditarik kesimpulan. Wabil khusus untuk akhir zaman. Untuk akhir zaman, maka ulama mengatakan la anfa'a lil insani fi hadzal zamani illa min thalathi khisal. Tidak manfaat sesuatu apapun di akhir zaman ini bagi manusia melainkan salah satu dari yang tiga. Nah, yang tiga ini semuanya berasal dari taklimnya Nabi kita Muhammad SAW. Sabarataan yang tiga ini berasal daripada pelajaran yang diajarkan Nabi kepada umat, kepada sahabat. Itu diajarkan, disimpulkan oleh ulama di akhir zaman yang tiga ini paling manfaat. Kita ini hidup di akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman. Para kiamat. Maka yang tiga ini mau kada mau kita harus menggawi. Dan ini sumbernya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ulama menyimpulkan ini nampas untuk akhir zaman. Nah, karena di akhir zaman ini orang beramalan banyak nama aur. Kita ini beramalan kali di akhir zaman. Lihat orang-orang dulu. Orang-orang dulu tuh waktunya lawan kita sama 24 jam. Tapi berkah waktu orang dulu terasa beda dengan kita. Kita lihat kipik tanah hari. Berubah satu malam orang asal. Ada lawas kipik nanti maghrib. Itu Ramadan juga kita Ramadan merasakan dan puasa. Ada lawas kita mengukurin tulang ke pasar
ini dicabut oleh Allah, otomatis kita kata kawan menyamai orang bahari. Orang bahari itu dapat amalan, Masya Allah. Misalnya seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang Musidah Ya Arhamar Rahimin, pengarang kitab Sulaiman Taufik. Itu beliau tiap hari amalannya baca La ilaha illallah 25.000. Ya Allah 25.000. Sholawat 25.000. Tahajud 20 juz, duha 10 juz. Sama 24 jam. Kawasi dia gitu. Kita sama 24 jam. Ada kawannya kayak itu. Kayak apa lah? Ada pergi. Besar kayak itu udah keberkahan ini kurang. Besar kita kurang. Nah maka ulama kita diberi Tuhan ilham. Ulama-ulama kita diberi Tuhan ilham. Mereka menyimpulkan di akhir zaman karena banyak nama aur beribadat, maka mereka memilihkan dari taklimnya Nabi Muhammad, pengajaran dari Nabi Muhammad, mereka pilih. Kesimpulannya ada 3. Ini yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah di akhir zaman supaya bisa mengimbangi dengan arus zaman. 3 ini jangan kadang. Ini penting kita amalkan, bisa kita mendekat. 1 disebut ulama as-sadaqati sirri wal ijhar. 2 wal istighfari ana al-laili wa atrafan nahar. 3 wa kathratis salati 'ala nabiyyil mukhtar. Pertama disebut dari taklimnya Rasulullah, disimpulkan ulama as-sadaqati sirri wal ijhar. Yang harus dikerjakan di akhir zaman menggawi sedekah, baik secara sir sembunyi-sembunyi atau sedekah secara ijhar terang-terangan. Ini di akhir zaman. Di akhir zaman hidup jangan kada bersedekah. Terserah Anda terang-terangan atau bersembunyian. Nah mana baiknya bro? Tergantung sikon. Tergantung situasi kondisi. Mana baiknya bersedekah sembunyi-sembunyi lawan terang-terangan? Tergantung situasi. Ada kalanya kita ini baik bersedekah terang-terangan. Contohnya tatkala kita di benua menjadi panutan. Kita di kampung jadi tuan guru. Kita di kampung jadi pembakal. Kita di kampung jadi pemulung. Kita di kampung jadi tutuha kampung. Kita di kampung jadi orang badahi. Nah, badahi. Nang badahinya deh. Masuk orang badahi di kampung, ini bagus sedekahnya terang-terangan. Kenapa? 1 niatnya menjagakan supaya hati orang jangan suudzon. Amun kita jadi tuan guru, berumuran, tersuah sedekah terang-terangan, kena ada yang jahat sangkalan kita. Kita di kampung jadi pembakal, jadi orang sugih, jadi tokoh benua, kada suah sedekah terang-terangan, pasti ada di benua tuh nah hatinya kada baik lawan kita. Pahjah itu sebetulnya wara jadi tuan guru mana kamunya suah sedekah. Seperti orang lah, seperti orang. Kurang aja jadi suruh sedekahnya bener suah. Sama orang sugih kita juga sarang burung tuh sebulan 10 kilo sekali makan. Wah, disampaikan orang itu bisi sarang 10 kilo mana datangnya suami sedekah. Tapi juga suami dengar, suami lihat sampai kurang. Karena ada suah di terang-terangan. Makanya harus terang-terangan biar jadi orang sugih supaya hati orang kampung jangan rusak, biar menjaga akan, biar menyumbang ke masjid. Makan. Hadiah langsung dari Haji Paloy sejumlah Rp2.500.000 untuk mewakafi almarhum Nang Balu-Balu. Misalnya kan, kita mau berapa? Haji Paloy bilang kenapa salah burung 10 kilo sebulan dong. Kan kadang-kadang sampai dihat lagi orang. Jurang Haji Paloy itu serba murah-murahnya. Nah niat mereka itu bagus untuk menjaga hati orang supaya jangan sampai jahat bangsa orang. Bagus. Atau misalnya kita jadi panutan terang-terangan bersedekah, niatnya supaya memberi pelajaran gasan nang lain. Contohnya tuan guru diompati orang, lalu tuan guru bersedekah diumumkan supaya orang lain mau meniru. Nah guru juga bersedekah, aku umpat juga. Bagus gitu. Nah itu posisinya pas untuk terang-terangan. Ada kalanya sedekah itu baik sembunyi-sembunyi. Misal
saat hati kita ini mulai rusak, hati kita ini mulai kada baik. Kalau kita mau sedekah terang-terangan, kita ini rawan dengan ria, rawan macam-macam penyakit batin. Lebih bagus sedekahnya sembunyi-sembunyi, biar artinya ria atau sombong itu ada muncul. Dan bahkan sedekah sembunyi-sembunyi itu disebutkan dalam hadis, kata Rasul, was-sadaqatu makhfiyan tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah secara makhfi, sembunyi-sembunyi, tutfi'u ghadabar Rabb, itu bisa meredam amarahnya Allah Ta'ala. Tuhan hendak sarik kada jadi, Tuhan hendak sarik kada jadi lantaran inya ketujuh bersedekah sembunyi-sembunyi. Nah, orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, itu mereka hobi sedekah sembunyi-sembunyi. Di samping mereka sedekahnya itu terang-terangan, mereka juga melakukan sedekah sembunyi-sembunyi. Kenapa mereka melakukan sedekah sembunyi-sembunyi? Tujuan mereka satu, diantaranya untuk meredam amarah Allah. Aku sebagai ulama paling takutan Allah sarik lawan aku. Karena tugasku mau mengingatkan umat, mengingatkan hamba. Mun aku kada mengamalkan, aku dapat resiko. Kada mustahil orang jadi tuan guru masuk neraka berdulu. Itu karena disebut Nabi masuk neraka berdulu. Alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmih, dan Nabi. Orang alim dan ilmunya kada manfaat. Allah Ta'ala kada memberikan manfaat kepada ilmunya. Inya mengadahi orang, inya kada mengamalkan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Makanya Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung daripada Engkau dari dapat ilmu yang kada manfaat. Nabi juga berlindung, apalagi kita. Nah, ulama-ulama dulu khawatir kalau kau bina Allah Ta'ala sarik lawan seorang, maka mereka amaliyahnya untuk meredam amarahnya Allah, mereka setiap malam melakukan sedekah sembunyi-sembunyi. Seperti disebut di dalam manaqib Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari itu beliau sampai malam manyahan gandum. Manyahan gandum dibagi ke tiap buah rumah penduduk. Semua penduduk kada tahu siapa yang memberi gandum. Kada tahu, dan tahunya pokoknya bila bangun kuring buka lawan ada gandum. Orang di zaman itu kok babaya Imam Sahal meninggal dunia, kada ada lagi orang berbagi gandum. Hanya curiga, berarti si B rajin berbagi gandum sampai malam. Ditambah keterangan tukang mandi bahwa saat memandikan jenazah Imam Sahal, bahunya beliau itu biru bekas manyahan kaum tiap malam. Itu ulama dulu mengamalkan sedekah secara sembunyi-sembunyi, tujuannya meredam amarah Allah. Allah menasari kada jadi berkat sedekah secara sembunyi-sembunyi. Biar nyaman dia mengamalkan itu. Orang banyak permintaan kalau di jalan mana. Biar lalu ke mobil, kaca betul kok dibayar 2 juta, mana ya? Kan itu orang tahu. Kada perlu pengumuman, kada mengajarkan apa-apa, jauh dari lihat, dia pun dibayar, mana ya? Tapi bapak sih, jurang, kok banyaknya? Ada lagi yang menjadi salawat, kok banyaknya? Jangan lanjut, kawan. Rajin 1.000 nyalawat naik, dia dapat 2 juta, kok banyaknya? Salawat kata dudik, saking anunya nih, takjubnya nih, himong. Nanti mau lagi nyaman, biar begitu. Mengarahkan salam, kalau susah bintang, kalau plok, itu bayar naik. Ada itu sedekah sembunyi-sembunyi ngarannya, sembunyi-sembunyi. Atau hari Jumat tuh jaringan lalu kan, yang jaringan lalu orang buat 2.000, betul 5.000, 10.000. Ya tak ganjam 100.000, buat. Terus Nabi tak sampaikan, bulan halus, buat sembunyi-sembunyi ngarannya. Maka orang ini duduk istiqomah banget misalnya di belakang tiang, istiqomah sahabat Jumat. Pokoknya bila celengan barisan belakang tiang pasti ada 100.000. Mesin itu kan buat maka itu biar hari Jumat itu belajar meningkatkan kualitas sedekah. Di bawah murah, mulai bujang, Pak Tuhan, 2.000. Cobalah dikatakan sedikit-sedikit, hari 2.000, ini 5.000, kan kita dikatakan 10, itu murah mulai bahari, Pak Tuhan, 2.000 aja. Pokoknya bila nakal sedikit hari Jumat pasti tahu banyaknya dan duit pecah. Udah baca duit pecahnya dan jurnal, Pak. Atau lagi lalu. Makanya
duit yang paling banyak di masjid itu Kapitan Patimura, Kapitan Sari, itu paling banyak di masjid dah. Lengki Muncul, itu banyak di masjid. Otoridah Khalid, banyak di masjid. Tapi Soekarno Hatta jarang di masjid. Soekarno Hatta itu banyak di mall, di pasar-pasar. Jarang ada Soekarno Hatta apa berbuat kalau cari ke masjid. Ini bang, sudah kalau kita ini nafsu banyak juga. Nah makanya sedekah sembunyi-sembunyi ini bagus kita gawe, tujuannya supaya meredam amarahnya Allah Ta'ala. Nah Allah Ta'ala yang menjadi saring berkat kita sedekah sembunyi-sembunyi. Nah siapa yang mengajarkan bersedekah? Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya sedekah. Nah itu sudah dijelaskan tadi sedekah sembunyi-sembunyi. Nabi mengomentari hal itu atau terang-terangan sudah jelas Nabi menyebutkan dalam hadis lain. Mana personal bisadaqati bal yazdad. Harta kada macam berkurang bila disedekahkan. Bal yazdad bahkan bertambah, bal yazdad bahkan bertambah. Itu janji Nabi. Nabi menyesuaikan janji. Nabi menyesuaikan janji apa Nabi sahabat dari kenyataan. Beda dalam kita orang awam banyak janji diingkar. Berjanji datang jam 8 saatnya jam 10 dan datang. Ingkar lah. Berjanji hendak memajukan masyarakat malah melicik lawan masyarakat. Menjanjikan hendak mensejahterakan rakyat malah menjejak lawan rakyat. Banyak mereka. Tapi Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Apa nanti sahabat Nabi pasti jadi kenyataan. Bila bersedekah harta kada macam berkurang bahkan bertambah ya Nabi. Dan itu yakini dia yakini bahwa sedekah ini salah satu cara memancing rajaki. Itulah dulu yang diamalkan oleh Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ketika beliau awal-awal mendirikan pondok Dalwa di Raci, Jawa Timur itu, beliau itu mendirikan pondok serba sederhana. Modal beliau supaya beliau ini dapat rezeki besar, beliau tiap hari memancingnya dengan sedekah. Makanya Abuya sampai mengatakan akhrij ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan nang dalam kantongmu pasti datang nang gaib-gaib awanika. Keluarkan mu dalam kantong, memodal, bersedekah, kayaknya nang lain datang nang diri kita. Itu cara memancing rezeki. Abuya Habib Hasan kayak gitu sih. Hanya waktu beliau mengolah pondok Dalwa, awal-awal itu susahnya minta ampun. Dari lubang tutup lubang beliau. Tapi memancing rezekinya pakai sedekah. Itu beliau. Awal bangun pondok berhutang, lunas hutang sini, berhutang lagi sebelah, lunas lagi, berhutang lagi, dari lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Itu kamu bilang tadi. Ya kayak itu sih deh. Tapi berkah loh, modal keyakinan, modal yakin dan modal pernah dapat isyarat dari Nabi Muhammad. Abuya yakin pondoknya akan maju. Abuya dapat isyarat dari Rasulullah. Sebelum mendirikan pondok Dalwa, Abuya mimpi Rasulullah memberikan jam tangan kepada beliau. Abuya bin Hasan diberikan Rasulullah jam tangan. Ketika Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki datang ke sana, ke Jawa, ditanya oleh beliau, wahai Abuya, apa alamat mimpi ulun itu? Apa tafsirnya mimpi ulun itu? Maka Syekh Muhammad Al-Maliki menjawab, wahai Hasan, ente nanti akan punya pondok besar, tinggal menunggu waktu. Itu maksud dari jam tangan, tinggal menunggu waktu. Pondok ente akan jadi pondok yang besar. Sekarang terbukti pembangunan yang dulu dibangun oleh Abuya dari lubang tutup lubang, setiap hari memancing rezeki dengan sedekah. Sekarang pondoknya jadi pondok yang besar di Indonesia. Salah satu pondok yang dikagumi di Indonesia, fasilitasnya serba lengkap, jenjang pendidikannya dari paling bawah sampai pasca sarjana. Tidak kurang santri dan santriawatinya berjumlah 15.000 orang. Sampai sekarang pondok besar. Isyaratnya cuma dari mimpi Rasulullah dan beliau menjalankannya dengan sedekah. Jadi mumpun sini sedekah. Nah, ini kita jangan mulai bersedekah ya. Sedekah. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin Suyuti, sedekah itu pahalanya 5 tingkat. Sedekah itu pahalanya 5 tingkat. Ada tulisan jelasnya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. 5 tingkat pahala sedekah. Satu disebut wahidatun bi'asyratin. Satu sedekah pahalanya 10 kali lipat. Satu
satu dibalas Allah 10. Diberikan kepada siapa? Ala sahihil jismi, diberikan kepada orang yang sehat-sehat saja. Dia memberi orang sehat itu pahalanya 10. Misalnya dia memberi siapa namanya kakawanan, nah jalan dari duit 10.000, dia memberi 10.000, pahala dia di hadapan Allah 100.000, 10 kali lipat. Ada sedekah yang pahalanya 90 kali lipat. Diberikan kepada siapa? Alal a'ma wal mubtali. Diberikan kepada orang picak dan orang narahatan karena musibah. Orang buta. Orang buta itu udah ada penglihatan. Kita ini kalau melihat kuning, biru, hijau, abang, kawan. Orang buta ada abang atau hirang benar. Orang buta ada nyamanan buta ya. Ada nyamanan kalau mereka ada tongkat yang di tangan menjadi teman abadi. Begitu derita nasib orang buta. Hidup di dunia di dalam gulita. Nah, itu tuh lagunya tuh ada tak? Bisa orang buta kirim cinta segitiga dari. Jujur. Ada yang buka di YouTube ada yang. Orang Tuhan kata Tuhan cinta segitiga. Cinta segitiga itu pemerannya Rhoma Irama, Rika Rahim lawan Insinyur Dendi. Kakaknya Rhoma Irama kan Insinyur Dendi. Nah, itu namanya di Rhoma Irama konser menggitar pas pagar gitar. Kata mata picak. Apa dan kata kau melihat lagi. Maka pas benar Rhoma Irama mata picak dan sana Tuhan anak kawin. Lalu kata kau melihat lawan muha kakak ipar. Sekalinya nanti kau ini dalam sangat saurak pas pacaran saurak. Sini Rahim nanti kau ini Insinyur Dendi. Jadi Insinyur Dendi memadani abahnya kan Roma saya bawa ke Jogja saja. Karena di Jogja ada dokter ahli yang akan mengobati Roma. Iya abahnya. Selama Insinyur Dendi di Jogja, beliau menjadi arsitektur. Beliau menjadi arsitek di rumah Rhoma Irama di kawan Rika Rahim selaku kakak ipar mereka. Nah pada Rika Rahim memang lu ibadah jarang Rika Rahim memanggil kedua ini. Lo mau dengar Rhoma Irama suara pinandukin lah. Tapi ngarannya menggaduh mau kada mau bersuara. Roma jadi Rika Rahim. Apa ada Rhoma Irama dengan suara kakak ya. Suaramu mengingatkan kepada seseorang. Iya Roma. Nah, besar itu benar. Ayah lurus itu. Besar kejururan ya. Akhirnya apa ada pendengarannya kayak itu. Iya rumah sampai Rika Rahim menuliskan surat kisahnya surat Rhoma Irama kisah Rika Rahim. Rika Rahim kisahnya nulisakan sampai bener-bener namanya mata. Namun pacaran seorangnya Pak. Ada habis itu operasi kisahnya kan. Rika Rahim itu ada di muka gelap-gelap. Dia gelap. Rhoma Irama operasi mata supaya ambil buta. Akhirnya bayi operasi Rhoma Irama berjalan langsung melihat kiri kanan. Kakak, aku melihat kakak. Mana kakak iparku yang selama ini memeliharaku? Mana? Jangan menjauh Rhoma Irama. Jadi Insinyur Dendi itu ada di belakang. Kali melihat Rika. Bukan langsung Rika Rahimnya apa ada Rhoma Irama melihat dah. Bukan lagi buka aranjah oleh motor pol lalu dibuang di jalan raya. Nah Rhoma Irama menyasar, Rika Rahim buka aranjah motor pol. Akhirnya meninggal. Rika Rahimnya meninggal dunia. Itulah makna lagu di awalnya itu. Akhir pertemuan membawa kematian. Wujudan sanatnya mutasil ila Rhoma Irama. Kada ada putus sanatnya wujudan tuh. Sahih ijazah. Nah itu orang bijak, kisah orang bijak. Itu cinta segitiga judulnya. Cinta segitiga. Kalau ya biar anda nostalgia kisah-kisah hari kawan jadi buka film-film Rhoma Irama kan. Ramai dengan Rhoma Irama tuh ya ada settingnya, ada pelajarannya ramai kan. Macam-macam. Ulun udah hari lengkap koleksi film Rhoma Irama tuh. 6 melodi
Itu nama apa? Berkelana satu, berkelana dua, karena sampai menggapai matahari. Nah itu nama musuhnya apa uji tak? Pemerah suara rukun karena menggapai matahari diracuni oleh ikan uji. Ini ada para tegugur di jurang Kartika karena biliannya tak gugur pada jurang baku cidak Kartika langsung. Emang ada debat film Rama yang Allah melawan. Jangan hafal kisahnya masih hafal sampai ini. Lengkap bukan lengkap di sini lagi dari satria Perdita sampai apa jaga suara di sini film-filmnya lengkap. Pecinta Romeo maju banyak dulu nih. Ada apa daripada pecinta sesia botek? Aku yang mencinta Romeo alim selevel dengan Kiai Haji Zainuddin MZ, tapi beliau memilih dakwahnya dengan cara nada melewati musik, menyampaikan dakwah melewati musik dan lagu. Nah Kiai Haji Zainuddin MZ spesial dakwah ceramah taklim itu beliau sekelas orang alim, ada orang incaran juga gitu. Nah sedekah lawan orang bijak itu pahalanya 90 kali lipat. Atau kepada orang yang rahatan karena musibah. Misalnya ada orang kebakaran, maka pian memberi sumbangan di situ. Nah, sedekah pian satu dibalas 90 oleh Allah. Ada lagi yang tinggi daripada itu, sedekah pahalanya 1000. Satu dibalas 1000. Bersedekah siapa? Ala qaribin muhtaj, diberikan kepada keluarga yang memerlukan. Mamarinaan, sapupuan, dan sanakan. Diunjuk ke situ, penyarahatan perlu duit, dia menunjuki itu 1000 kali lipat pahalanya. 1000 kali lipat pahalanya di hadapan Allah. Ada yang lebih tinggi daripada itu, sedekah diberikan ala abawai, diberikan kepada mama dan abahnya. Satu dibalas 100.000. Satu sedekah dibalas 100.000. Menunjuknya lawan mama abah. Mama abah itu dibariki, jangan dihutangi. Ini mama abah dihutangi. Kau ada kan duit kau, dari mana mau hutangi? Mau papa? Seorang bahari keluar jalan mana? Jalan Binjai kan keluar. Karena jalan bukan Binjai malah kan mau hutangi duitnya. Ini keluar di rahim Kuitan, keluar di Kuitan, ada kau hendak menghutangi Kuitan. Awak kita ini ada bagian daripada mama abah kita. Apa yang kita miliki ada bagian dari sidin. Al-waladu juz'un minal walid. Anak ini bagian daripada mama abahnya. Anaknya sugi, kesugihan tuh ampun mamanya juga, ampun abahnya kayak itu. Jangan sampai kita jadi anak mau tangi lawan kita, kada pintar karena ada lagi sedekah paling tinggi pahalanya 900.000 kali lipat. Diberikan lawan siapa? Ala ahli ilm. Diberikan kepada orang-orang yang ahlul ilm, orang-orang alim, tuan-tuan guru. Nah, makanya orang ketujuh dari tuan guru aja. Makin banyak dari tuan guru makin kenal pahalanya. Nah, makanya banyak dari tuan guru itu makin kenal pahalanya. Juret pahalanya. Ya menurut Ustaz. Dan ambilan di dalam kitab, kita orang mengarang dakwah badan. Dasar dalam kitab ambilannya makin banyak kita berhadiah dalam sini makin benar pahalanya. Satu panggilannya pahalanya 900.000 kali lipat. Dua, dari ulama orang yang ketujuh berbari lawan orang alim, insya Allah anak cucunya ada juga kan jadi orang alim. Nah lagi hidup kita ketujuh berbari lawan orang alim, karena ada takapit di antara anak cucu kita dan jadi orang alim juga. Mungkin kata anak cucu atau buyut atau inta atau cicit atau cubit atau gamit, mana sampai 7 turunan itu ada tuh takapit kena jadi orang alim. Berkat seorang bang dari orang alim ketujuh, nah gitu 900.000 kali lipat pahalanya. Nah tapi katakan memberi orang alim itu menyambat hadiah. Jangan bersedekah, punya orang kampung dengan hati. Guru bersedekah berpian, guru lain pengemis. Sedekah itu harus dipahami bentuknya sama pada pemberian, tapi ada kelasnya. Sedekah itu pemberian dari orang atas ke orang bawah, itu namanya sedekah. Guru memberi anak murid itu sedekah namanya. Orang sugih memberi orang miskin sedekah. Tapi orang
orang yang jadi murid memberi guru itu ngarannya hadiah. Orang awam memberi habib itu ngarannya hadiah. Jangan sampai sedekah. Bahkan dari guru kami, bila ada orang memberi tuan guru menyambat sedekah, itu orang berarti melecehkan, meremehkan tuan guru. Kan gitu, banyak ya, guru hadiah hadiah. Nah, itu bagus. Atau kan usah disambut, kunjungi lah, naik, usah disambut kan. Buat ke kantong sini langsung naik, usah disambut. Nah, jangan sampai kita tersalahkan oleh tuan guru. Nah, di sedekah di bagian daripada pahala-pahala sedekah. Bisa jadi kita melihat lagi ke mana, nang sedekah ini kita perlu makan, kita mau unjuknya nih ke mana. Kalau misalnya pian bisi sarang burung, panen pian, hendak berbagi-bagi, itu nang para rumah dulu. Imbah keluarga pian, nang para rumah dibagi juga. Jangan para rumah sungai kali nawara, dengan menikah cari bunyi kasir, beri duit itu suah. Nah, itu buat ngaruhnya. Ada adab lawan tetangga. Padahal beradab lawan tetangga, beradab lawan tetangga ini menjadi ukuran keimanan seseorang. Itu kalau Nabi menyebut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman bahwa Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan lawan tetangga. Jangan sampai tetangga itu sering talingan dan marwara dengan duit itu semua. Jangan, ya tentu orang yang bisa sarek kau. Ujurang bulan Juni bila berkai, ada yang beri aku awas juga kan, awas nah bisa kan kok. Kenapa timbul keranjaan seorang ada baik orang, makanya tidak berbagi-bagi itu hati. Ada dua yang jago berbagi-bagi itu kakak musuh belah. Buat seorang dia di kampung sini dulu. Kita nggak tahu sebelah sana. Jauhnya mata ke pasar ampas itu. Bukan dia di Kutai. Jauhnya orang Kutai mulu di Bariki. Ada orang pasar ampas. Nah, itu ya ada tertib. Itu juga dia kerjakan selama ada di kampung dia kan belum kalahin mata di kampung aja. Makmurkan orang kampung hanya kalahin. Ini bunyinya. Dia bisa apa? Tapi tak kalahin. Bunyinya bagi-bagi tak kalahin. Aku jurang parah saja berpikir terus orang makan duit sini. Nanti lah saja berpikir. Saya berpikir jadi suatu makan duit sini. Artinya kok ini parah saya kira terus orang makan duit sini. Bahasa orang Tuhan dari saja berpikir. Ya. Karena artinya sejambal itu kayak gini ya. Sejambal birur kamu lagi. Sejambal birur artinya bahasa orang Tuhan dari. Banyak namanya unik bahasanya. Apalagi di Kalua banyak bahasa namanya unik di Kalua. Yang orang-orang Banjar pun nggak ngerti bahasa asli Kalua. Contohnya hujan labat, orang Kalua menyebut mana yuto. Hujan bilang mana yuto, namanya kayak gini. Orang Banjar mana ngerti mana yuto? Mana yuto mana yuto loh. Sekali ulun jelaskan mana yuto, hujan labat lipat hanya. Begini banyak teman Banjar pakai bila hujan labat mulai status mana yuto hari ini. Kalau kita keluaran Kalua, asli bahasa Kalua mana yuto. Orang kayak kita ngerti kan? Senaran. Orang lain beneran, jujuran. Kalau di Banjar orang Kalua senaran. Unik lah bahasanya unik gitu. Anda memiliki kekayaan bahasa tersendiri. Itu maksudnya. Makanya jualan kalau sasupan jadi orang Kalua bangga aja. Ada sasupan. Kalau kami dipakai orang bukan bisa menjaga kita lo, tahu sakit dia. Aku bisa tahutan. Orang Kalua ini orang paling sakti, kita lo nya bisa panjang. Masalah juragan. Masalah juragan bahkan Tuan Habib Raja tetap mulut dipakai sidin. Habib Jawa itu. Tamu dipakai guru ya. Dari keluar guru ya. Iya, keluar tuh telurnya panjang dulu. Iya panjang dulu. Telur gitu. Panjang. Sampai Habib Jawa itu pengaruh bahasa Kalua. Ya Allah, ya Allah. Ulang tuh bila tak kamar tamu ya dah. Pakalah hiburannya ya. Ini pakalah hiburannya. Kalau ini kalau ada guru bukan tak. Aku bulan mengumpulkan anak buah sini kan bukan pemolitan nih. Aku bulan bila ulang naik aja dah. Nah, dan aslinya tetap naik. Kalau aja kan gue mau bulutnya di asli.
gembira aja artinya tuh dijadikan Tuhan orang kalua bersyukur. Sumpah jadi orang kalua. Sumpah dulu aja orang kalua. Orang kan dia orang kan. Nyaman orang Pinando lagi ya. Dirokin orang kalua lagi. Sebenarnya orang kalua. Orang kalua. Nih. Udah ketawa marah itu. Nah, untuk bersedekah, jadi hidup digunakan kesempatan untuk bersedekah, jangan dalam bersedekah ya. Gunakan itu kan dalam surah Al-Jumu'ah itu kita bisa membaca hari Jumat fa'as-saddaqa wa akun minas shalihin. Minta pulihkan oleh Allah orang sudah mati ke alam dunia. Apa di antaranya? Fa'as-saddaqa, hendak bersedekah. Kenapa lagi di dunia orang melarangkan harta aja Pak? Lagi di dunia ini dilarangkan. Mencari hari-hari, cari duit buat tabela, cari buat tabela duit buat jam. Ini aja kan ada ulang di dunia. Kenapa liur mencikok nama kananya panggang dua dinukan, mencikok liur hendak namakan lamongan dua dinukan. Ulang di dunia, orang bawa duit banyak tukar, jaga tukar. Dipakarkan bisa apa mati kau makan lamongan lagi. Dan jalan-jalan gue lamongan dalam bahasa. Lain makanannya di sana. Tampulo hidup kayak tanah baju tukar, nah harap-harap paling enak bulan mulut tampulo undangan. Jadi memang al-takhir disuruh pada bisa jadi dan ungkap baju hanya watabafara pakai dupa, watamatara pakai minyak harum itu disuruh. Rahatan apa nih perayaan Maulid, nambah duit tukaran masih tunai, itu manfaat untuk akhirat caranya. Ini nukar baju hanya kan wajib duit banyak. Nukar minyak haram nawani malaikat jubur, di malaikat jubur. Ada suara lalu nukar minyak haram itu nakalarang kami zian kan, nanti 350.000. Duit satabel itu berbagi. Iya Pak. Ulun nang duit nang artinya seadanya aja wani. Kalau minyak haram larang-larang. Gimana nanti kamu kita berapa nasinya? Ini samilenya 14.000 aja kan? 14.000 samilenya, hibah ini 100.000 aja. Duitnya wadahnya dikit aja caranya. Itu orang jual kan? Di sini dan dalam masjid ini ada. Menukar minyak haram itu menukar duit banyak apa? Melarakan duit, ngolah di dunia biar Nah, bersedekah ini salah satu taklim pelajaran daripada Nabi Muhammad yang diajarkan kepada umatnya supaya umatnya mau bersedekah. Dua, harus digawe di akhir zaman wal istighfari ana al-laili wa atrafan nahar. Membaca istighfar baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Rasulullah memberikan taklim itu. Dulu Rasulullah berucap ini kata Nabi. Inni la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min 70 marratan atau kama qala. Sungguh aku ini tiap hari baca istighfar lebih daripada 70 kali. Itu Rasulullah maksum dijamin Nabi kada berdosa. Tetap Nabi minta ampun oleh Allah sehari lebih daripada 70. Ini pelajaran dari Rasulullah kesan umat. Nah, maka kita sebagai umat paling kada benar sesuai dengan angka yang disabda Nabi 70 kali. Seharian semalaman kita membaca istighfar paling kada benar 70 kali. Paling kada. Amun kada hendak maribak, nanti lah maribak. Maribak ini artinya takajud. Amun kada hendak takajud sekaligus boleh dicicil. Kayak apa mencicilnya? Mencicilnya tiap tuntung sembahyang pian baca istighfar 14 kali. 14 kali 5 berapa? 70. Nah kada lapah kada maribak tak. Apalagi 14 jumlahnya sudah mampas benar gasan mengkafarati dosa-dosa seluruh tubuh. Di anggota badan kita mulai kepala sampai ke betis itu ada 14 butir anggota yang selalu bisa menentang Allah. 1.
Lalu mata kita silaho. Ini mata ini rancak menentang Tuhan. Makanya sampai saat ini mata kita kada bisa memandang Nabi Muhammad. Kenapa? Makanya banyak dosa. Banyak dosa mata kita. Telinga itu juga banyak mendengar pada baik. Macam-macam aja didengar. Termasuk mendengar musik-musik negara kawan kampung. Bagian daripada dosa telinga. Oh, lagu-lagu TikTok banyak ada kawan kampung. Lagu Makarin itu termasuk Pak. Makarin. Ada lagi yang parah pada Makarin yang sebelum itu pale. Apa ya? Aku jujur jangan makan lupa lah udah. Pale bisa udah. Lagu kata kawan kampung tuh maulah telinga kita dosa. Lisan bisa membuat dosa macam-macam tuh disambat tuh. Parut membuat kita haram-haram. Tangan, kamaluan, batis. Ini 7 nang zahir. Mata, telinga, lisan, parut, kamaluan, tangan, batis. 7 kawan dilihat 7 berikutnya kada kawan dilihat. Andakannya di dalam batin yang disebut dengan latifah atau ulama tasawuf. Latifah itu maksudnya kehalusan barangnya kada kawan dilihat. Kalau disebut latifah, tapi ngarannya dibagi-bagi. Ada latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul roh, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsu, latifatul kullu jasad. 7 jumlahnya. Andakannya di dalam sini. Ada 2 jari di atas susu kiri, 2 jari di bawah susu kiri, 2 jari di atas susu kanan, 2 jari di bawah susu kanan. Ada yang nambah anak di tengah dahi, ada nambah anak di seluruh tubuh. Ini di dalam. Inilah nama nyupir hati kita bisa bermaksiat. Kadang hati timbul riya, kadang hati timbul ujub, kadang hati timbul sombong. Ini 7 ini menyupirnya. Maka 14 jumlahnya di dalam anggota badan kita. Pas benar tuntung sembahyang 14 kali istighfar. Niatakan dasar mengkafarati dosa-dosa nanti awak kita. Astagfirullah dasar mata, astagfirullah dasar telinga, astagfirullah dasar lidah dan seterusnya. Cuma tuh dosa disambat dasar matanya. Maksudnya tuh astagfirullah niatnya dalam hati dasar mata, astagfirullah dasar telinga. Lalu disambut muka dosa. Astagfirullah dasar mata, astagfirullah dasar telinga. Salah jindan ya. Itu dosa disambat tuh dipasang di dalam hati dia, ditujukan di dalam hati dia kayak itu nah 14 detik itu pas benar 14. Jadi awak kita dibersih. Tiap waktu sembahyang dimintakan ampun karena mau dosa itu menumpuk. Nah itu ada kitanya rajin menganggap enteng Pak. Halus juga dulu aja. Halus tambah tumpuk kenal juga. Daki kan hari-hari kan digusuk kan bakal juga. Nah itu tuh jangan kada dibersih dosa-dosanya. Beristighfar. Dulu almarhum Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid itu kan ulama yang menjadi rujukan kaum muslimin. Kiai Hamid didatangi oleh beberapa macam permasalahan. Orang membawa macam-macam masalah. Kiai, saya ini kok rezekinya macet Kiai. Uang saya ini susah saya dapatkan Kiai. Gimana caranya supaya saya mudah dapat uang Kiai? Apa jawaban Kiai Hamid? Istighfar. Istighfar karena anu menjelaskan istighfar Kiai boleh amalkannya istighfar. Datang lagi Sikom mengadukan Kiai, kami ini sudah berumah tangga puluhan tahun tidak dapat ngomongan. 10 tahun sudah kita berumah tangga tapi belum juga mendapatkan putra. Demikiannya jangan kau sedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Ya, terlalu mandul judulnya. Jangan sedih, Tirmirawa, jangan berduka, minta padanya dalam berdoa. Nabi Zakaria aja berapa puluh tahun minta karena Nabi Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, beri ulun ahli waris, jangan biarkan ulun sorangan. Puluhan tahun dan kabul. Nabi, seorang nabi kada, wali kada nang dasar kepada Tuhan. Kalau harap, nabi kada, wali kada, tuan guru kada, apa-apa kada. Jadi Tuhan mau dasar bisa saja.
pagi tadi ya banyak ada sabar, kita berdua toh. Kahandak Pak hari ini berdua esok jumol. Nah, baik maka hendak harap aku gini cara mendek oke itu oke. Kalau ya Rabbi minta motor Alfa langsung ada di halaman. Kan ada awal kita pakai itu harusnya belajar dulu uyuh dulu agar nyaman kayak itu berakit-rakit ke hulu berakit-rakit ke hulu. Iya orang menjiwai rumah keramat keluar kamus. Berenang ke tepian ya maka sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Dasar itu nah, itu sakit-sakitnya dulu perusahaan artinya nyaman benar usah. Betul-betul aja biar artinya santai dulu kerahnya rumah gitu. Nah jadi datang nama dulu Kiai, kami tak dapat ngomongan Kiai, gimana Kiai solusinya? Istighfar di sini. Mama dari lagi bini istighfar perbanyak, insya Allah kamu punya ngomongan nanti. Boleh ini pulang. Datang lagi seekor Kiai, kami ini tiap tahun gagal panen Kiai. Enggak ada hasil panen yang masuk ke rumah kami, ke lumbung kami Kiai. Gimana Kiai supaya berhasil panennya? Istighfar kata Kiai Hamid. Beberapa macam permasalahan cuma satu jawaban dari Kiai Hamid. Orang kadang-kadang suruh istighfar, orang rezeki macet suruh istighfar, orang gagal panen suruh istighfar. Lalu datangan nomor 3 dipulang. Datang mudik lain biayanya. Nah tadi nak ada duitan datang kancam dulu. Duit sudah begini. Ya orang berduit kerja dan kita ya. Kerja lain. Tahuan orang berduit benar. Nah datang bawa duit, alhamdulillah Kiai. Syukur kamu punya rezeki berlimpah sekarang. Kiai berkat nasihat Kiai saya amalkan istighfar Kiai. Alhamdulillah rezekinya lancar sekarang. Alhamdulillah. Datang lagi memanggil tadi bawa anak salahnya datang. Sudah datang bawa anak, masya Allah datang. Yai ini yang dulu yang sampean berikan amalan istighfar ini hasilnya Yai. Alhamdulillah kata Kiai Hamid. Kabul lagi. Datang lagi orang yang gagal panen itu datang. Yai alhamdulillah kami berhasil panen tahun ini Yai. Semuanya berkat istighfar yang Kiai ajarkan kepada kami. Alhamdulillah kata Kiai Hamid. Lalu ada nomor takut Kiai di mana biar mengambil dalil macam-macam masalah cuma satu jawaban. Di mana istinbat hukumnya? Jadi Kiai Hamid mengambil itu dalam Al-Quran. Langsung dari Al-Quran pengambilannya di surah Nuh. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berkisah Nabi Nuh. Umatku kata Nabi Nuh, mintalah ampun kalian kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau kalian minta ampun pasti disebut oleh Allah Taala yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kalian minta ampun lawan Allah, Allah pasti menurunkan hujan. Kan ada lagi kemarau. Asal orang-orang ini mau minta ampun, mungkin aja mau kemarau hari. Hujan ada nang kemarau kata tarusan tuh mungkin kebanyakan dosa di benua. Ada tarusan kemarau, ada mau hujan. Coba aja minta ampun sama Tuhan, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah berjanji pasti turun hujan asal istighfar. Pasti. Dan kada hanya itu, Tuhan menyambung wa yumdidukum bi amwali wa banin. Wa yumdidukum bi amwal, dan kami mengulurkan amwal, harta kepada kalian. Kalau kalian istighfar, harta kami beri. Ini tadi rezekinya macet, beristighfarnya jadi berduit kada? Berduit itu dalilnya yumdidukum bi amwal. Aku ya Tuhan mengalirkan harta kepadanya. Wa banin, dan anak. Ini nama dua tadi. Berkat beristighfar dapat anak. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Harta dapat, anak dapat. Ayo berkat istighfar. Nah gagal panen tadi Bang. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kami jadikan kebun dan sungai-sungai untuk mereka. Nyaman, berhasil orang. Semuanya berkat istighfar. Itu dalilnya di Hamid. Di wujud juga. Satu bermacam-macam permasalahan cuma satu jawaban. Istighfar.
mengamalkan istighfar. Ini pelajaran dari Rasulullah dasar umat di akhir zaman. Yang kadang istighfar. Rasulullah mengerti akhir zaman umat banyak terlibat dosa. Makanya istighfar jangan ada. Istighfar terus biar. Istighfar itu bacaannya paling singkat Astaghfirullah. Itu bacaan istighfar. Yang mungkin guru mendengar istighfar ini bacanya. Istighfar. Jurang apa baca itu? Guru dia juga tadi kan. Ini murid terlalu jujur ini. Orang ngomong gak ada tahu, jangan sok tahu. Istighfar itu apa guru? Bacaannya apa? Astaghfirullah. Bacaan. Ya kan antara adzan dan qomat kan baca istighfar bagus. Kan minta apa isinya? Doa bainal adzan wal iqamah la turad. Dalam hadisnya itu kayak ini. Doa bainal adzanain la turad. Doa antara dua adzan tidak ditolak. Doa di antara dua adzan maksudnya adzan dan qomat. Di antara situ kita berdoa kabul. Nah termasuk orang baca istighfar itu berdoa. Jadi jangan disalahkan bid'ah gitu. Kenapa bid'ah? Ada bid'ah astaghfirullah. Jangan misalnya kan Rabbal baraya antara adzan dan qomat boleh tidak? Boleh. Intinya minta ampun. Orang baca surah Asy-Syir boleh ada intinya doa kan? Wa akhrijna min bainihim salimin. Doa kan? Doa isinya. Siapa yang melarang? Ya antara adzan dan qomat tidak ada contoh dari Rasulullah. Bid'ah terus. Cuma seorang bid'ah semua. Jangan nabi aja orang yang itu. Nah, itu macam-macam orang kayak ini ya. Bid'ah jam 11. Tiga lagi. Yang dua, yang tiga tadi. Yang dua. Istighfar, banyak baca istighfar minimal sehari 70 kali. Itu paling minim sudah. Kalau bisa lebih daripada itulah istighfar. Yang ketiga disebutkan wa kasratis sholati 'ala nabiyyil mukhtar. Memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Memperbanyak membaca sholawat ini amalan di akhir zaman yang sangat manfaat. Banyaki baca sholawat, banyaki membaca sholawat. Rasulullah sudah Allah lebih dulu mencontohkan. Bahkan Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk banyak sholawat kepada Rasulullah. Rasulullah pun ketika disolawati, ketika disalami, pasti Nabi menjawab. Pasti Nabi menjawab ya. Itu Nabi menyebutkan ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada daripada seseorang kata Nabi yang mengucap salam kepada aku melainkan Allah kembalikan rohku ke dalam jasadku untuk menjawab salam orang yang mengirim lawan aku tadi. Misalnya kita mengucap Assalamualaikum ayyuhan nabi, itu Nabi menjawab Waalaikumsalam. Tapi telinga kita ini bengkak. Ada dengar. Telinga kita ada dengar jawabannya. Beda kelas dengan orang-orang dulu. Kalau dulu ulama-ulama bahari banyak mendengar salam dari Nabi Muhammad, jawaban secara langsung seperti contoh Al-Imam Al-Habib Ali bin Alwi Khalaq Qasam. Habib Ali Khalaq Qasam itu bila sini mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, baik di dalam salat ataupun di luar salat, jawaban dari Nabi langsung Waalaikumsalam ya Syekh. Nah itu orang bahari. Sampai banyak orang mancanegara tempat sembahyangan di Masjid Sidin. Tujuannya apa? Hatta mendengar suara Nabi Muhammad secara langsung. Itu jawaban bahari. Beliau begini dan lagi bahagia kayak itu kita. Telinga kita ini beredar kedengaran jawaban dari Rasulullah. Mungkin ya telinga kita banyak dosa gitu. Banyak dosa. Banyak bersolawat kepada Rasulullah. Ada satu cerita bahari di zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Di zaman itu beliau menunaikan ibadah haji. Ketika Abdullah bin Mubarak menunaikan ibadah haji, beliau beriringan berjalan dengan seorang pemuda. Si pemuda ini tawaf baca salawat, sa'i baca salawat, tuntung sembahyang baca salawat. Kada ada zikir lain ada. Lakukan tuntung Assalamualaikum warahmatullah, baca la ilaha illallah wa la syarika lah. Kada ada. Tuntung Assalamualaikum, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad.
ditakone oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Ujar si imamnya, pemuda, aku nih ada takon mau ikam nah. Kenapa ikam nih setiap kali amalan yang ikam gali hingga salawat yang ikam baca, kan ada bisa nang lain-lain kah? Maka salawat terus. Ujarnya bisa, ulun banyak aja bisa, cuma ulun senangnya dengan salawat. Kenapa? Adakah alasan tertentu kayak itu nah? Ujar saya lagi ini, dia siapa? Bapak tanya sidin, aku Abdullah bin Mubarak. Ngaran disangka Abdullah bin Mubarak, langsung sidin catat, nama besar nih, nama besar. Langsung kepada, wahai imam, seandainya bukan pian nang betakun ulun dan banyak kisah, karena ini kisah merupakan aib rahasia keluarga kami. Kami tidak hendak mengisahkan bahwa siapapun, karena pian membetakun, ayo ulun kisahkan. Kisahnya wahai imam, ketika ulun lawan abah berangkat menunaikan ibadah haji, berjalan badis. Nah berarti berjalan itu orang sana berarti lah orang Jazirah Arab, orang sekitaran situ, entah Yaman kah atau di mana, atau mungkin orang Kutai. Jauh bener. Berjalan, kalau apakah orang Kutai ini berjalan, kalau apakah bener kesampurnya, ada macam sampai ke Makkah lagi. Berjalan badis memakai impact bisa sampai kira-kira ke Makkah, dan bulan hanya sampai. Umum bini berarti anak berenang bininya sampai ke Makkah. Adalah yang memecahkan rekor di Indonesia mulai jam B bersepeda motor NMAX sampai ke Arab Saudi 8 bulan dia sampai sepeda motor 8 bulan tuh bawa minyak ada kawalang-alangnya kan. Bila ada pom dibagi atau lawan bahasa dan bahasa soutingannya harus bahasa Inggris, bahasa Arab menguasai. Kan dia bisa jadi orang bisuara bahasa itu kan bisa panggil Pak. Orang pintar kan itu kampus di betul-betul Masya Allah kan. Kagum kita melihat 8 bulan kampus ke Makkah. Sanggup dia sepeda motor kampus setengah 8 bulan. Benar. Apalagi berjalan berapa tahun dia sampai. Apa Makkah sih kok mau berjalan tak apa lawan dan apa? Ada nakalnya berapa? Nah berjalan nyanyi lawan abahnya. Sekalinya jalan di tengah jalan abah meninggal dunia. Yang jadi masalah, tatkala abah meninggal dunia, muha abah itu asalnya putih lagi hidup. Bapak yang meninggal, muha abah berubah jadi hirang lakat. Habis hinap, muha abah langsung hirang lakat. Aku pun sedih melihat abah. Kenapa kondisi abah kayak gitu? Sampai akhirnya Inya minta tolong lawan masyarakat. Tolong pernah gini ulun memberi fardu kifayahnya abah. Dan masyarakat kada kami minta tolong abah mau nyata orang tadi ada baik. Aku nolongi kami muhan hirap latak menolak menolongi. Akhirnya Inya minta tolong kemana-mana kada ditolong. Kalapahan dia. Inya kalapahan berabah hingga jenazah abahnya. Teguring. Bebayang teguring. Di dalam kuring didatangi seorang laki-laki berpakaian serba putih, muhanya bercahaya. Lalu laki-laki tadi mengusut muha abahnya. Muha abahnya ini hiram. Langsung dipusut oleh lelaki tadi. Bah dipusut, muha abahnya langsung putih, bersih, bercahaya. Jadinya, pian siapa? Kenapa pian hakun menolongi abah ulun? Orang kadang-kadang hakunnya menolongi, kenapa pian hakun? Ujar si lelaki yang bercahaya tadi, Ana Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Nabi Muhammad. Biar Rasulullah. Ini terima kasih banyak Rasulullah. Biar hakun datang. Tapi ulun bertakon, kenapa maka pian hakun menolongi abah? Dan Nabi menjawab, abah hikam ini nakai lagi hidup banyak bersalawat. Lagi hidup banyak bersalawat. Aku sudah berjanji dalam hadisku, anna ghiyasu man aksara sholata alayya. Aku menjadi penolong bagi orang yang banyak bersolawat lawan aku. Itu janji Nabi. Abah Hikam ini banyak benar salawat. Maka aku hakun menolongi Abah Hikam.
Tapi kenapa Abah Hikam nih wahai anak muda hanya hilang waktu mati? Karena Abah Hikam ahli maksiat. Ahli maksiat. Jadi abahnya nih STMJ. Sholawat terus maksiat jalan. Kalau baca STMJ. Sholawat terus maksiat jalan. Sholawatnya banyak. Kena bila tahap orang masa udah double Sholawat abahnya itu sholawat. Tapi domian bila tahap maksiat maksiat. Nah, sama ya. Hubungan panambangan rajin juga. Bila tolakan undangan mulutan kemana-mana kah diundang na acara kayak di keluar itu kan sakampungan rame kalau subuh bertangkor dan di rumah orang nih. Tuntong pah dengan orang acara di masjid itu baladahan kemana-mana kah? Sapaleh aja pak. Baladahan hubungan bahasian pemaulitan di baladahan. Karena dilihat tadi ukuwe lah. Mana-mana kata kamu ada tahap beginian. Cocok pandirnya bertukaran nomor WA. Mulai adalah ya Allah. Ini sama bukan maulid STMJ juga kan? Sholawat terus maksiat jalan. Ya ayam bertangkor ya Jepang cuma ibadahnya maksiat. Di kelas-kelas STMJ ini kalian juga. Syukur juga pulang daripada bermaksiat umuran. Ada aja tuh salawatnya artinya. Nah abah mulia kayak ini tuh hai Nabi. Maksiat tapi banyak bersalawat. Banyak bersolawat tapi rajin maksiat. Makanya abahmu waktu matimu hanya hirang latar. Tapi aku maras mana berhikam kasihan. Aku sutakan naik muha abahmu supaya putih kembali. Bangun ini daripada gurih. Ketikanya bangun melihat jenazah abahnya muhanya dasar putih. Mencarundong muha abahnya bersih pada nanta dulu. Maka kalau muha abahnya bersih, orang-orang pun hakun menolong. Hakun orang menolongi. Maka mulai dari itulah wahai imam katanya kepada Abdullah bin Mubarak, mulai saat itulah ulun merasa hutang jasa lawan Rasulullah. Makanya ulun berjanji mewakafkan diri ulun selama ulun masih hidup amalan apapun kada baca ulun gawi kecuali cuma salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya lelaki ini tuntung sembahyang salawat, waktu senggang salawat, rahatan tawaf salawat, rahatan sa'i salawat, kada ada bacaan lain. Karena inya merasa hutang jasa lawan Nabi Muhammad SAW. Yang kita ambil dari cerita itu, orang yang banyak bersalawat pasti ditolong oleh Nabi Muhammad. Pasti dia. Apapun masalah dia, asal dia banyaknya bersalawat, Nabi pasti menolong. Sekarang banyak itu perlu dicari definisinya berapa? Oh definisi pula. Nanti kan definisi. Definisi itu artinya penjabarannya, arti banyak itu berapa? Di dalam Mawakin Ubudiyah disebut arti banyak 300. Bila bersolawat 300 itu bisa dikatakan banyak. Bila kurang pada 300 sedikit ngarannya. Jadi biar bila hendak lakas ditolong oleh Nabi, paling dikit biar solawatnya sehari 300. Kalau kawan ribuan, sehari ribuan, satu mantai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Seribu kali aja kerasaan. Namun ulang lawas itu nafsu kita. Nonton mimbar 2 jam sampai bakal ada Malaysia. Wah, cakep mata meeting atau ada. Mesin aja ada balik, nah tegak, sifat. Model dia nama nyupir nang TV, modelnya. Sanggup aja sekali solo aja salat seribu, kan sanggup. Ini Pak kita di nafsu ya, nafsu berat. Duduk di gardu lawan di warung 3 jam tahan. Duduk di acara maulid 1/2 jam dari sana. Nah, Malaysia lah berapa kali. Cuma bapak nyakit tuh maklum. Kalau bapak nyakit, wajar lah. Nang tuha misalnya kan bapak nyakit ulun amam jangan bujur nah. Bujuran ya, hanya lem tadi buli ke rumah, jadi buli ke rumah saudara, bujuran tadi. Toh aja bini gak ada sangkaan apa-apa. Jadi bini mana sangkut yang memang ada buli. Toh aja bini paham aja, toh ini kita rela bujur lah. Berarti sana udah nah. Nah, disakit kan disuruhin Tuhan. Ya, cuma harap maklum kita gitu. Maksudnya tuh di majelis tuh belajar, betah di majelis. Ini kita nih kagak, bubaya duduk sudah gagal muak. Kagak lah muak. Acara bicara astagfirullahaladzim li wa liwalidayya. Itu sudah. Acara astagfirullahaladzim udah muak, udah. Nah itu bangsa kita nih banyak nafsunya gitu ya.
cerita terakhir jam 11 lewat 10 menit. Banyak pihak lagi. Ayo betul. Cerita terakhir, ada orang banyak bersalawat di Jeddah. Seorang wali sidin tiap hari amalannya baca salawat 1000. Tapi ada salawat khusus yang dibaca beliau, yaitu Sallallahu alaika ya Muhammad. Itu salawat sidin 1000 tiap imbar sembahyang subuh. Sidin membacanya. Yang jadi khodam beliau di orang Banjar, orang Martapura. Sidin berkhodam mengapasakan baju guru itu, memurukakan baju guru itu pulang. Tugas Sidin itu mulai menapasakan, melipat sampai memurukkan ke awak guru. Hingga itu Sidin ini disuruh oleh gurunya, anu jar, baju itu jar, ulun hendak memuruk ke gurunya. Tadi ambilanlah oleh anak murid tadi. Anak murid ini tahu benar dalam baju itu kada ada duit, Tiba-tiba gurunya memuruk baju, langsung membuai ke pasaran. Kita ke pasaran ya, manuin yang ada mesin orang belajar tadi. Ini bro, tolakan ke pasar. Dikira ini ke pasar berjalan barang, saja membelanja. Nang bingung itu, Sidin mencalok ke kantong, nang jubah tadi itu kan ada duitnya. Tapi dicolok Sidin belanja total kan di sini. Saya ini tidak harap calok Sidin di kantong, unjuk Sidin duitnya. Bingung kodamnya. Di mana guru ini dapat duit, maka baju itu aku tadi mengambilkan, membuatkan dalam situ pun ada di bawah melihat. Mulai mengambilkan baju sampai memurukkan baju sampai membuat ke mobil, kan ada istilah si guru ini membuat duit. Tapi biar belanja calok ke kantong keluar duit, calok ke kantong keluar duit. Itu terus akhirnya ditakoni oleh anak muridnya tadi. Guru, bolehkah ulun bertakon? Ini murid yang pintar. Tadi baju itu demi Allah duitnya kan ada loh. Kenapa waktu dia belanja duit itu ada terus? Aneh guru yang belum melihat. Siapa guru amalannya? Nah ini murid pintar kan? Murid yang ada pintar itu dia bisa menggali. Rancak pulang lawan guru, rancak kemana-mana lawan guru, kada bisa mencari ilmu rahasia guru udah bisa. Itu murid yang ada tapi pintar. Murid pintar ternyata bisa mengorek-ngorek betul-betul guru kayak amalan dia ini. Itu murid pintar caranya. Akhirnya gurunya pakai saran, anakku kata beliau, kalau kamu mau seperti ini juga, amalkan setiap imbar sembahyang subuh Sallallahu alaika ya Muhammad 1000 kali dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Insyaallah rekam biar duit kadada di kantong bila kamu hendak akhirnya timbul. Oh ini jangan boleh kan. Mengamalkan Sidin juga nang itu. Tapi jadi Sidin saya, aku kan sama guruku. Guruku itu dapat mencalok kantong ada duit, aku kan ada di sini. Kenapa ada duit di kantong? Tapi alhamdulillah kata beliau, berkat aku mengamalkan itu seumuran aku kada suatu kesulitan duit. Alhamdulillah. Sama itu udah gitu suatu kesulitan duit gitu nah. Alhamdulillah di sini walaupun aku kada sama dengan guruku, mungkin aku banyak dosa, kada ada diberi Tuhan karomat kayak itu, tapi alhamdulillah urusan duit aku kada pernah kesulitan, kada pernah mengeluh, kada pernah uyuh mencari duit itu kada suat. Berkat aku mengamalkan Sallallahu alaihi ya Muhammad. Nah siapa tahu di antara bubuhan putai ada yang berkenan mengamalkan itu tiap hari 1000 kali dalam keadaan wudu menghadap kiblat. Sallallahu alaihi ya Muhammad 1000 kali duduk menghadap kiblat. Wudu baca amalkan tiap hari, siapa tahu biar kantong isi terus. Mau sudah isi bagi 2 per bulan. Soalnya ulun mengendalikan dia. Pas bayar pajak ulun. Kalau berhasil misalnya biar kan rutin 40 hari mengamalkan kayak itu sekali bulan jadi 1 juta calok kantong ada duit, calok kantong ada duit. Pada perlu nih mah. Kalau kita ke sekolah majelis kayak gitu nah. Pada kesempatan kan datang kan kita mulai majelis nih. Nyaman mulai majelis barang ya buka 10k panjang 20 kan itu. Duit keluar terus mulai itu berapa anak sambil ya langsung kalau di kantong sambil ya. Nyaman gitu kita lah nyatakan lah. Kalau berhasil kita bagi 2 kita. Sallallahu alaika ya Muhammad itu bacanya. Kemudian anak buat Sayyidina lupa ada lagi ngarannya
sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Karena barisnya itu harfun nida, jadi sayyidah barisnya sayyidana Muhammad sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. 1000 kali itu ada sayyidana nang dibuat itu. Mengada Bapak ayo sallallahu alaika ya Muhammad sallallahu alaika ya Muhammad sallallahu alaika ya Muhammad. Nah, 1000 kali itu kisahnya tuh ada di Jeddah. Ulama Bahari calon kantong ada duit, calon kantong ada duit. Ternyata amalannya banyak bersolawat. Inilah 3 warisan, 3 taklim, salah satu sebagian daripada taklim yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada umat-umatnya, yang ini dianggap oleh ulama sangat penting dikerjakan di akhir zaman. 1, ulang lagi, sedekah. 2, istighfar. 3, sholawat. 3 ini di akhir zaman jangan kada digawi, karena ini merupakan kunci keselamatan kita setelah kita menggawi wajib-wajibnya. Jangan 3 tuh aja, sudah yang parah yang kuat, yang tetap kayak wajib, maksudnya nang kambang aja nih 3 ini, nah jadi kami pintaran memaham. Di gurunya 3 tuh aja lagi, berarti sebenarnya bapak tuh parah ini moral karena nah wajib tuh kenapa dikurang-kurangi lagi? Itu sudah nang final, sudah nang 5 gitu. Nah kalau dikurangi sudah final, sudah ini maksudnya selain daripada nang fardu, nang 3 ini harus digawe. Sedekah, istighfar, sholawat. Sedekah, istighfar, sholawat. Mudahan kalau tak amalkan berdahan. Berkat majelis hari ini Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosa kita, dosa ulama kita, guru-guru kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam keberkahan. Allah Ta'ala sehatkan badan kita untuk melakukan taat. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah jadikan semua anak cucu kita saleh-salehah. Kita berikan selamat dunia sampai akhirat. Tidak meninggal dunia melainkan sudah memandang wajah Nabi Muhammad. Kita berikan kada meninggal dunia melainkan sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kada meninggal dunia melainkan sudah kita ditalkinkan oleh Nabi kalimat la ilaha illallah. Akhirnya mudah-mudahan kita di surga berkumpul bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat sampaikan. Minta Allah, minta halal. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan, terima kasih atas segala perhatian. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara